Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Zaki. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Android Makro PLC Simulator untuk melakukan pemrograman atau mensimulasikan program PLC menggunakan handphone Android. Oke, langsung saja saya buka saja aplikasinya, kemudian di continue saja. Jendela ini akan saya hapus agar apa? Agar kembali posisi awal. Nah, seperti ini. Di bagian atas ini ada i0.0 sampai i0.6 yang bisa kalian pakai sebagai input. Jadi ini berupa push button ya, atau saklar. Berikutnya yang di bawah ini ada lampu indikator, bisa digunakan sebagai indikator output mulai dari Q0.0 sampai Q0.7. Oke, misalkan saya ingin membuat satu program, jadi saat saklar saya tekan, output berupa lampu indikator akan menyala. Ya, ini saya akan melakukan pemrograman di rang pertama. Jadi ini namanya rang ya. Yang sebelah kiri ini adalah jalur fasa, di sini adalah jalur netralnya. Berikutnya di sini kita klik saja. Nah, di sini banyak sekali menu yang bisa kalian gunakan. Jadi ini adalah kondisi. Jadi ingin kamu buat sebagai apa? Misalkan sebagai wire atau penghubung saja. Klik yang ini kemudian di accept. Hasilnya akan seperti ini. Terus berikutnya misalkan di sebelah sini kalian butuh saklar dengan kondisi normally open atau NO. Jadi pilih yang ini. Kalian gunakan sebagai apa? Sebagai input. Pilih input. Nah, kemudian alamat inputnya berapa? Di sini disediakan i0.0 ya sampai i0.6. Misalkan saya pilih i0.0. Kemudian step. Nah, seperti ini. Tampil ya, di sini ada saklar atau inputan dengan logika normally open. Misalkan saya ingin menampilkan kondisi input normally close, kita tekan, kemudian kita pilih ya ini normally close sebagai inputan. Karena 0.0 sudah kepakai, berarti kita pakai yang lainnya. Misalkan 0.1 kita save. Nah, di sini ada tampil kondisi saklar normally close. Kemudian untuk outputnya bagaimana? Kita klik di sini, ya. Actionnya kita pakai sebagai apa? Di sini banyak sekali ya yang bisa kalian pakai. Ini sebagai output, ya. Set reset dan sebagai timer on atau timer off. Counter up ini juga ada, counter down ya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah output berupa lampu indikator. Jadi kita pilih yang out, copy to out. Kemudian karena kita ingin output berupa lampu indikator, kita pilih key. Nah, di sini sediakan 0.0 sampai 0.7. Kita minta yang mana? Misalkan saya minta yang 0.3 alamatnya. Kita setting di key 0.3. Kemudian oke. Seperti ini ya. Terus berikutnya, misalkan nih kalian ingin nyambungkan antara rang atas dan rang bawah. Caranya bagaimana? Caranya diklik di sini ya. Kemudian pilih ini ya. Seperti titik-titik huruf T ini.
diklik saja kemudian diterima. Nah, otomatis antara baris atas, rang atas dan baris bawah atau rang yang kedua dia akan menyambung. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya akan berikan contoh program sederhana. Jadi saya ingin menyalakan lampu, ketika saklar saya tekan lampu menyala. Nah, misalkan saya ingin menekan saklar kemudian lampu menyala. Berarti kondisi awalnya dia apa? Terbuka dulu atau tidak sambung. Setelah ditekan dia baru tersambung atau tertutup kontaknya ya. Kita pilih di sini, kita pilih normally open sebagai input, saya setting di alamat I0.0. Oke, berikutnya bisa secara manual. Jadi ini input ini kan mau kita sambung sampai di output ini. Nah, bisa langsung diklik tahan, kemudian jadi wire seperti di contoh ini ya. Berikutnya di sini kita tentukan mau sebagai apa. Di sini saya ingin sebagai out, copy to out. Kita pilih alamat key. Alamatnya bebas, sesuaikan saja. Kalau di sini saya ingin key 0.3. Kita coba ya. Saat saklar 0.0 ditekan, lampu 0.3 harusnya menyala. Kita tekan saklar ini. Nah, lampu indikator di alamat key 0.3 dia akan menyala. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi tinggal menyesuaikan program yang ingin kalian buat itu seperti apa. Misalkan lagi saya contohkan satu kali lagi. Misalkan ini ada dua saklar ya, disusun paralel. Saya klik di sini, sama-sama normally open sebagai input, dan alamatnya karena 0.0 dipakai, saya pilih yang I0.1. Saya klik di sini, terus saya pilih yang titik-titik huruf T ini ya, ada panah ke bawah, dipilih saja, kemudian diterima. Oke, disambung dengan wire. Nah, otomatis kedua saklar sudah terhubung secara paralel. Kita coba, misalkan input I0.0 kita tekan, lampu indikator menyala. Berikutnya nanti yang kita tekan adalah I0.1. Nah, tetap ya, lampu indikator akan menyala. Jadi kalau ada saklar disusun secara paralel, salah satu saklar kalian tekan, otomatis output berupa lampu akan menyala. Beda lagi kalau seperti ini. Ya, ini cara menghapusnya, diklik saja, pilih gambar atau simbol sampah itu ya, di accept, ini juga. Terus ini dipilih, boleh ini ya, di centangnya ini kita uncheck, terus accept. Misalkan saya buat dua saklar, saya susun seri. Input, saya pilih yang 0.1 yang belum dipakai, terus diterima. Ini kalau seri ya. Jadi kalau seri, misalkan saklar 0.0 saya tekan, otomatis apa? Output ya, lampu key 0.3 dia tidak akan menyala. Misalkan di I0.1 saya tekan, otomatis apa? Lampu key 0.3 ya, dia juga tidak menyala. Di rangkaian seri, kedua saklar harus kita tekan supaya apa? Nah, saat kedua saklar ditekan ya, lampu key 0.3 akan menyala. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Apabila masih ada yang
bingung, perlu kalian tanyakan, silahkan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak tutorial menggunakan makro PLC simulator untuk melakukan simulasi pemrograman ladder diagram pada PLC. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.